jangan pernah ngata-ngatain diri atau ngerasa rendah diri karena kalian pernah nyoba dan gagal. Ya. Pernah nyobanya itu tuh keren menurut gue ngerasa kita semua harus lebih bisa mikir long term sih, karena menurut gue kebanyakan kesalahan, ngambil keputusan yang gak bijak, egois, abis itu bahkan sinis, itu karena kita kejebak ngelihat keadaan tuh terlalu short term. Sometimes, ini aku pernah baca quotes ya, knowing how hard it is, itu tuh curse. Kayak misalnya kalau aku tahu nge-YouTube itu bakal sesusah itu, ya kalau aku punya kayak masa depan, wah aku harus kayak gini, terus perjuangannya lama nih baru bisa dapat duit AdSense, baru bisa viral setelah 5 tahun gitu. Benar. Mungkin aku gak akan nge-YouTube, nggak akan mulai. Karena aku gak tahu ya, karena aku gak tahu masa depan. Jadi aku cuma coba sampai akhirnya tiba-tiba bisa nyampe. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mind Plus. Kali ini aku akan ngobrol dan belajar dari the one and only C. Abigail Limuria. Halo C. Hai Jerome. Panggilnya Cece kan, bener? Boleh, atau Oke. kalau panggil nama juga gak apa-apa sih. Gak sopan. Gak sopan, oke gak apa-apa. C. Abigail apa kabar? Baik, udah lama ya Jar kita gak ketemu. Jadi kita ketemunya itu, maksudnya follow-follower kan udah lama ya lah. Nah itu gue coba nginget kita pertama kenalan tuh di mana ya? Kayaknya emang follow-follower aja deh. Kan ada Malaka Project, terus dari situ aku mulai lebih terpapar konten-konten politik, terus kayak konten-konten negara, terus kan Cece kan suka speak up, jadi kayak bener, itu pertama kali ketemu di launching Malaka. emang ketemu ya? Ketemu di situ. Itu Tapi kayaknya pertama gak ngobrol kan? ngobrol, gue kan moderatorin loh. Oh iya. Oh iya. Ngobrolnya tapi di panggung. Tapi gue inget banget. Di belakang juga ada sih, tapi diskusi soal mau maju itu. Yang lu ngobrol tentang adikku tuh kapan ya? Itu kan di situ kan ya kayaknya. Pokoknya yang aku ingat banget Lupa. adalah Cia Bigel bilang, Jer, gue punya adik, dia di Australia. Iya, Terus dia follow lu. Iya, nge-follow. Gue jadi tahu lu dari adik gue kan. Oh iya. Iya benar. Terus sebelum itu lu udah follow adik gue gak sih? Gara-gara Kania. Iya, kasih tahu. Bener, Oh iya, bener. Gue jadi tahu lu karena siapa nih follow adik gue gitu waktu itu. Oh gitu. Iya kan adik si Via kan adik gue kayak, Kak aku di follow Jerome. Siapa Jerome? Kenapa? Iya seru lah. Iya. Soalnya waktu itu ya dia kan suka nyanyi ya. Iya. Oke, Cia Bigel ini jujur aku nggak sekenal itu. Nah, makanya kita kenalan juga di sini dan kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Cece itu backgroundnya apa, Ce? Maksudnya lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. SD, SMP, SMA? Gue SD di BPK Penabur. Oke. Itu di Cipinang Indah. Anak penabur. Terus ya anak penabur. Terus habis itu SMP SMA di SPH Sentul. SPH? Yes. International School dong? Iya, International School IB. Oke. Terus habis itu kuliah di Amerika. Jurusan waktu itu media management. Bentar, ini menarik banget. Oke. SMP, SMA di SPH Sentul. Iya. Terus setelah kuliah, track recordnya apa sampai sekarang? Lulus nih. Lulus kuliah. Lulus gue balik ke Indonesia kerja di Balai Kota di Jakarta Smart City. Oke. Sebagai tenaga ahli di bidang medianya. Oke. Terus abis itu sekitar setahun gue keluar. Terus nulis buku yang pertama tuh yang ada buku Lalita. Gue nulis. Abis itu bikin Warisap Indonesia, Wiwi. Terus abis itu ya sekarang lah. Abis itu kan bikin nulis Makanya Mikir. Oh, iya, terus iya. abis itu ada Malaka Books dan sebagainya. Jadi gitulah perjalanannya. Oke. Jadi sebenarnya gue sempet kerja di pemerintah. I see. Iya. Oke. SMP, SMA kan di SPH ya. Iya. Dan aku kenal banyak banget temen-temenku yang sekolah internasional. Oke. Ya. Yang mereka itu kadang-kadang aku iri sama mereka. Irinya kenapa?
kayak misalnya aku kan ngeliat berita-berita tentang negara kita, masalahnya ini, masalah itu, politik, drama politik dan sebagainya kan kadang-kadang stres ya. Stres kayak merasa capek gitu. Terus aku pas nanya mereka nggak tahu sama sekali. Nggak masuk fitnya ya. Nggak masuk fit ya. Jadi benar-benar. Tapi ini kapan by the way kalau gue boleh tanya? Lu nanya Apa? atau kayak interact sama mereka ini tahun berapa? Even sampai sekarang aku Sampai sekarang? Sampai sekarang aku Menarik. apa beberapa teman aku yang background international school kayak Iya, gitu. Kayak mungkin mereka gak ada habit aja gitu kan. Kayak gitu. Terus bahkan maksudnya aku pernah ke salah satu sekolah internasional di Jakarta. Terus aku bikin konten PKN, tes PKN. Oke. Aku tanya sesimpel apa kepanjangan KTP. Banyak yang gak tahu gitu. Maksudnya jadi banyak stereotipnya anak international school itu pada faktanya ya mereka nggak tahu tentang Indonesia gitu. Tapi gue jujur rada kaget ya, soalnya dari sepengetahuan gue dan teman-teman gue yang juga backgroundnya internasional, sekarang sih udah jauh lebih susah untuk lu nggak aware. Oke. Karena mungkin kalau zaman dulu dan ini juga sebenarnya kan alasan utama kenapa gue akhirnya bikin What Is Up Indonesia Wiwi itu kan. Karena media itu emang specifically nyasar orang-orang seperti itu, makanya bahasa Inggris. Nah, tapi waktu gue bikin Wiwi itu kan 2020, emang benar kayak gitu. Nah tapi sekarang dan gue juga sering ngomong ke sekolah-sekolah internasional, teman-teman gue sendiri juga itu algoritma tuh udah bikin mereka lebih susah sekali untuk lu nggak kepapar berita gitu menurut gue. Jadi kalau temen lu beneran nggak aware sama sekali itu secara intensional mereka blok-blokin sih menurut gue. Mungkin ya. Itu perlu effort sih menurut gue. Karena my friend tuh dia sekarang emang tinggal di Indonesia, tapi sampai tahun lalu dia masih di luar negeri baru balik gitu. Ya. Jadi baru balik gitu. Iya. Jadi mungkin algoritmanya masih sana banget lah ya. Kadang-kadang aku ini sih, kayak dia kok hidupnya zen banget gitu loh. Lu mungkin bisa mulai kirim-kirimin link supaya algoritma Nggak, tapi akhirnya sekali ketemu aku update dia, apa terjadi gitu. Benar. Kayak sometimes it's frustrating, kayak aku gak punya teman untuk ngobrol hal-hal kayak gini gitu. Makanya pas tahun lalu 17/8, makanya lu WA aku nge-WA lu. Karena aku bener-bener let's say awam kan. Dan aku butuh banyak belajar gitu loh soal-soal gini. Aku lihat berita-berita tapi aku kayak biasanya kalau kenal orang-orang yang suka ngomongin politik atau apa kan mereka tahu info-info lain yang mungkin aku gak tahu di media gitu. Itu sih ideku tahun lalu gitu. Iya dan maksud gue tuh kayak menurut gue concern lu ini nih sangat-sangat valid ya, dan menurut gue sangat ironis gitu loh Jer, bahwa orang-orang yang mungkin educated secara internasional kan tentu gak selalu, tapi artinya mereka punya sumber daya ya kan, untuk bisa kuliah luar negeri, baik itu mungkin secara pengetahuan, secara koneksi, secara monetary dan sebagainya gitu. Tapi justru orang-orang inilah yang terisolasi gitu dari isu-isu negara ini. Padahal yang kalau mereka aware dan mereka mau melakukan sesuatu, mereka yang punya sumber dayanya dan mereka yang udah nimba ilmu kemana-mana, ya kan. Nah makanya itu salah satu alasan juga sih kenapa gue bikin Wiwi itu kayak niche dan sangat spesifik nyasar ke audience ini gitu. Yang makanya orang kan suka nanya, Wiwi bakal bikin konten bahasa Indonesia nggak gitu. So far jawaban gue enggak. Karena menurut gue konten bahasa Indonesia udah banyak. Tapi yang specifically nyasar kelompok ini itu tuh masih jarang gitu. Dan tentu gue belum reach semua. Tapi at the very least tuh yang dari gue ke beberapa sekolah internasional atau teman-teman itu masuk sih ke feed mereka. Oke, the question is kenapa, gimana? Atau enggak kenapa dan gimana ya? Seorang Cewi Gil dulu SMA kan apakah terpapar sama berita? Enggak kan? I was that. I was that. You were the typical anak international school. Nah tapi in my defense yang lagi-lagi kayak gue bilang, dulu algoritma kan belum kayak sekarang. Benar, belum ada sosial media kayak sekarang kan. Nah terus pas you kuliah di US juga belum terpapar dong pasti, apalagi makin jauh kan? Belum, tapi gue mulai terpapar tuh pas di US. Dan menarik. Itu karena mungkin lagi-lagi ya karena penetrasi sosial media pertama. Soalnya pas gue SMP SMA, dan ini ketahuan umurnya ya, itu tuh cuman Facebook. Twitter ada. Cuman kayak
isinya tuh cuman orang curhat aja apa kayak dan ya. ya gitulah. Jadi content creator tuh belum ada, Jar. Oke. Ya. Jadi social media tuh bener-bener cuman untuk ngelihat teman-teman lu yang post Instagram aja tuh IG story gak ada, carousel gak ada, nggak ada yang masih pakai filter yang sepia apa gitu loh. Nah itu aja tuh pas gua udah mulai kuliah gitu. Nah tapi di US karena ya itu social media mulai ada, content creator mulai muncul, konten-konten yang variatif mulai muncul, gue mulai terpapar. Dan nggak bisa pungkirin, pas gue lagi kuliah di US, Indonesia politik itu tuh lagi optimis ya. Karena itulah masa-masa figur-figur kayak Ahok, kayak Jokowi mulai muncul tuh waktu itu yang jadi gubernur Jakarta, inget kan? Yang orang tuh kayak, wah ini politik warnanya bisa kayak gini ya. Nah itu tuh kan jadi mulai rame kan. Itu kedengeran sampai ke US gitu. Bahkan orang-orang Indonesia yang di US pun aware. Ke sana. Dan di US gue juga terpapar sama sahabat-sahabat gue di sana yang orang-orang bule gitu lah ya. Di Amerika kan politik tuh kayak anak universitas ngomongin politik tuh biasa banget kan. Mereka kan ya Demokrat, konservatif, debate apa segala, itu kan normal banget. Pergi demo itu tuh kayak kelas menengah atas tuh demo sering, maksudnya kayak emang makanan sehari-hari gitu di sana. Nah gue kan kayak di Indonesia beda banget kulturnya ya. Nah di situ gue jadi terpapar, kayak mereka juga sering nanya dong ke gue, mereka ngomong nih tek tentang politik US. Terus dia tanya, di Indo gimana? Gue nggak tahu apa-apa. Nah di situ tuh gue jadi kayak malu juga ya kalau gue nggak tahu apa-apa nih soal Indonesia. Ya udah, jadi mulai pay attention, mulai nyari tahu dan sebagainya. Jadi sebenarnya mulai kepaparnya tuh di sana malah. US justru ya. I see. Dan gue nggak tahu ya kalau pas lu di Jepang gitu ada momen gitu nggak? Atau beda banget? Mungkin karena beda ya. Mungkin kalau di Jepang gue mungkin kulturnya sangat beda dari US sih. Cuman US kan ke open debate apa segala tuh kayak gila banget sih. Kalau di Jepang justru kebalikannya sih. Kayak politik itu nggak terlalu diobrolin. I see. Dan kayak anak-anak mudanya justru malah makin nggak tertarik politik ya? Gitu. Tapi aku wonder ya, apakah karena hidup mereka udah enak-enak aja gitu. Nah itu yang gue mau nanya, menurut lu ya, dari observasi gue, politik itu kan sebenarnya kayak apa ya, kayak udara gitu. Maksudnya kalau udara bersih, enak, gak ada apa-apa tuh kita gak notice. Tapi giliran butek, berpolusi, ada asap, baru kita kayak omongin terus nih, udaranya kok gini sih, udaranya gini. Apakah karena di Jepang politiknya udah oke banget gitu sampai akhirnya menghilang seakan-akan dari kehidupan sehari-hari? I think so. Gitu ya. Kayaknya. Tapi aku recently baru dengar lagi politik lagi semenjak, pokoknya aku juga gak terlalu ngikutin, tapi ada kayak entah Perdana Menteri atau apanya Jepang, leadernya Jepang yang baru-baru ini, dia kayak bikin kebijakan-kebijakan yang radikal-radikal gitu loh. Nah ya artinya kan bikin sahamnya naik apa, pokoknya mulai ada kontroversi lah. Kontroversi kan, itu baru dibahas tuh sama mulai mereka. Ada asap-asap nih udah mulai gitu ada kan. yang gitu-gitu. Make sense. Dan pas gue di US itu juga pas pertama kali Trump naik. Jadi politik kenceng banget emang ya. Soalnya kayak itu kan waktu Trump itu kan kontroversial sekali ya. Itu gue inget gue nonton tuh debatnya Trump sama Hillary apa segala. Jadi everyone's talking about politics waktu itu. Tapi kayaknya kita mulai tersulut atau terpapar politiknya itu same reason sih. Dulu pas mulai Ahok, Jokowi, kayak mulai euforianya kan tinggi banget kan. Kayak wih ternyata gubernur bisa kayak gini ya, ternyata bisa kayak gini ya, gitu-gitu kan. Iya, I mean gotta give credit where it's due gitu at that moment. Tentu sekarang konteksnya sangat berbeda gitu ya. Cuman pada waktu itu, wah gila banget sih, itu Indonesia tingkat optimisme itu lagi di atas banget. Bener banget. Dan sekarang paling bawah gak sih? Gak tahu. Gue tuh kadang kalau flashback ke momen itu gue sedih loh, Jar. Jujur aku pada saat lagi, itu kan semua orang kan lagi hopeful ya kan. Terus tiba-tiba ada satu kejadian itu, aku di penjara gitu kan. Benar, yes. Itu kayak shock banget tuh. Shock banget, terus kayak jadi hopeless gitu. Benar. Perasaan aku kayak sedih banget. Nah tapi hopelessnya tuh gue inget gak kayak sekarang gitu. Iya. Iya gak sih?
Benar. Soalnya waktu itu tuh masih yang orang-orang pada turun pakai bawa lilin, Iya, iya, iya. rame banget gitu. Dan Dan waktu itu aku ngerasa hopelessnya adalah kalau aku pribadi bukan negaranya, tapi aku kan dari dulu emang kayak selalu pingin berkontribusi untuk Indonesia. iya, iya, Ya kan aku selalu bilang pingin jadi menteri pendidikan. benar. Hopelessnya adalah apakah aku minority ya, Benar. Kristen, terus aku juga setengah Chinese, bakal Akan berakhir sama Ahok juga gitu. Sama benar kayak lebih Ahok gitu. ke on acceptance lah Iya. ya gitu ya, identity kita. Identity kita gimana nih gitu. Iya, Apakah benar. di Indonesia masih ada harapan gak ya untuk gua gitu. Tapi aku relate banget sih. Ya kayak gak semua itu bisa kita urus sendiri dan memang kita tuh harus solve masalah yang kecil-kecil dulu gitu kan. Dan aku makin kesini makin sadar ada titik dimana kerja keras kita sendiri tuh gak cukup. Dan aku pernah ngerasain saat bisnis mulai berkembang yang awalnya bisa diurus sendiri lama-lama jadi makin kompleks kan. Kayak misalnya sales bertambah, invoice makin banyak, terus semua project itu juga harus dipantau dan laporan keuangan juga harus akurat. Akhirnya banyak waktu habis buat ngurus hal-hal operasional yang sebenarnya bisa dibuat lebih efisien. Disitulah aku belajar kalau bisnis yang mau tumbuh butuh sistem yang bisa menopang pertumbuhannya. Karena itu aku mulai kenalan sama Odoo, sebuah ERP software yang udah dipakai ribuan bisnis di Indonesia, mulai dari skala kecil, menengah hingga perusahaan besar. Kalau usahanya masih berkembang, bisa cek app invoicing mereka dulu karena kebiasaan owner yang masih handle semua sendiri adalah lupa ngirim, nagih, bahkan ngecek invoice udah dibayar atau belum. Nah jadi kalau di Odoo itu invoice profesional tuh bisa dibuat dalam beberapa klik aja. Tinggal pilih nama customer, klik barang yang dipesan. Terus kalau udah bisa langsung kirim via email atau WhatsApp tanpa harus keluar dari appnya. Semuanya kesimpan rapi dan bila notif pembayaran udah masuk, kalian bisa update langsung di Odoo. Terus invoice ini juga connect ke app Odoo lainnya kayak project, accounting, website. Jadi cocok banget nih buat yang mau jualan online tanpa platform fee. Jadi buat teman-teman yang lagi membangun bisnis dan ngerasa barang habis terus tapi cash flow kayaknya nambahnya pelan banget, mungkin ada kebocoran payment karena selama ini semua dikerjain manual. Jadi kalian bisa coba gratis app invoicing Odoo dan cek detailnya di description box. Dan dulu tuh maksudnya walaupun ada hopelessness itu, kita masih percaya sama kayak rule of law-nya sama sistem perpolitikannya dan figur-figur lain juga gitu kan ya. Masih ada ini begini tapi ada itunya ada kan. kayak bright side-nya. Benar. Sekarang gimana aja? Gak tahu sih aku Gue udah dipelototin tim tuh nih. Soalnya aku pribadi kayak ya ngobrol sama orang juga semua ya rata-rata bingung juga sih kayak. Bener. Terus setiap kali akhirnya ngobrol mereka bilang kayak gini, ya udah aja yang penting urusin hidup masing-masing. Iya. Ya udahlah kayak gitu. Terus kayak aku selama hidup aku setiap kali aku mau sesuatu aku tuh bisa dapetin. Contohnya kayak vision aku tuh bisa terwujud gitu. Kayak oke, aku pengen jadi juara 1 di kelas. Aku bisa belajar yang keras terus bisa jadi juara 1 gitu. So aku pengen dapat beasiswa, aku bisa belajar akhirnya dapat beasiswa. Pengen di YouTube aku bisa usahain itu terus menerus gitu. Tapi aku selalu punya vision kan kayak Indonesia bisa maju, bisa pendidikannya maju gitu-gitu lah ya. So kayak makin kesini kan makin kerasa hopeless kan. Itu jadi somehow frustrating buat aku juga gitu. Kayak apakah karena setiap kali aku minta pendapat orang mereka bilang kayak gitu, udahlah Jer, pasrah, udahlah Jer, udah yang penting kamu ngurusin dirimu sendiri gitu. Iya. Ya kayak gitu, yang aku ngerasa ya sebenarnya kalau aku mau berhenti untuk mengejar itu semua atau kayak aku bisa aja nih kayak sekarang ya udah hidup enak aja gitu. Bisa kah? Maksudnya aku bisa aja hidup tanpa harus. Lu fokus ke yang lu bisa kendali aja lah gitu ya, bisa dibilang kayak, ya. Iya, bisa kayak secara let's say fokus ke bisnis, fokus ke apa, udah gak usah mikirin negara. Ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi gak tau, kayak ada callingnya aja gitu. Tetap ada callingnya. Jadi kayak makanya aku kayak lumayan iri sama teman-teman yang ngeliat berita negatif terus dia nggak bisa nggak mikirin itu gitu. Ngerti, paham. Kalau aku ngeliat itu, aku kayak ada rasa I want to fix this gitu. Aku tapi lu bingung gitu. Gimana caranya tapi gitu kan. Kayak mungkin aku tertampar realita gak bisa gitu. Iya. Bener. Gue paham maksud lu sih. Kayak gue waktu itu juga pernah di salah satu momen, gue lupa kapan. Cuman gue lagi nge-live. Of course masih ngomongin soal isu dan sebagainya. Ada yang komen satu, Kak Abi, ngapain sih Kak ngomongin ini?
ngomongin tentang politik apa segala berat banget Kak Abi kenapa nggak jadi influencer makeup aja gitu. Nah terus di situ gue tertegun, maksudnya gue nggak tersinggung, cuma gue jadi mikir ya kenapa enggak ya, kenapa gue nggak review makeup aja gitu. Kan ini kan susah banget, berat banget, bikin stres apa segala gitu ya. Dan di situ bener gue juga sempet ngiri gitu, kayak kenapa ya gue nggak bisa punya ketertarikannya ke hal-hal yang simple, yang kayak gitu aja gitu, yang maksudnya itu kan within my control gitu ya, gue bisa review apa segala. Kalau mikirin ini kan yang kita peduliin, misalnya peduliin isu negara gitu, Indonesia maju, itu kan sebenarnya hal eksternal yang nggak bisa kita kontrol. That's true. Itu yang bikin frustrasi kan, karena kita ada kepengen, tapi kita nggak bisa bikin ini kejadian gitu. Iya. Untuk itu kejadian perlu faktor yang banyak, dan itu semua di luar kendali kita. Benar. Mungkin yang dalam kendali kita tuh kayak 0,0001% doang gitu. That's true. Dan ada itu perasaan kan, itu. Iya itu kan yang jadi frustrating. Iya. Kan hidup kita kan jauh lebih peaceful kalau ya kita pengennya sesuatu yang emang within our control aja gitu kan. Iya. Kayak making an awesome podcast doang gitu misalnya. Iya. Itu kan pasti bisa terjadi asal kita effortnya tinggi gitu. Bener. Ya kadang-kadang ya aku gak tahu itu apakah itu calling ya. What do you think? Kayak itu calling deh. Kayak dua orang bisa ngeliat satu berita, tapi yang satu bisa kepikiran. Iya. Yang satu bisa kayak oh ya bisa aja gitu. Menurut gue ada ya sebuah unsur itu. Dan sebenarnya gini, kayak gue juga gue pernah denger satu quote yang sayangnya sampai sekarang gue coba cari lagi tuh gue nggak nemu loh Jar. Tapi itu gue lupa juga gue denger di mana. Tapi gue masih inget di memori gue tuh di PPT gitu. Gue nggak tahu, cuman gini. Dan karena gue lupa, gue nggak bisa recite it word for word. Tapi intinya gini, dia bilang kepedulian sama negara itu adalah panggilan beberapa orang yang sedikit aja. Jadi kalau lu ngerasa terpanggil, lu harus lakuin. Karena cuma sedikit yang kepikiran gitulah pokoknya intinya. Dan itu tuh sebenarnya salah satu yang bikin gue jadi kayak termotivasi untuk melakukan apa yang gue lakukan gitu. Walaupun ya itu yang tadi gue bilang mungkin cuma 0,0001% gitu ya. Cuman emang benar setelah gue perhatiin gak semua orang peduli gitu. Dan itu bukan salah mereka juga. Karena ya sama halnya misalnya lu nggak semua orang peduli matematika, kan lu nggak bisa salahin semua orang juga ya. Iya sih, bener sih. Kan emang ada yang predispose pengen lebih tertarik sana dan sebagainya. Iya. Dan ya udah, jadi menurut gue itu sih ya, kalau lu bilang panggilan apa enggak, ya mungkin bisa jadi. Panggilan itu ya. Bisa jadi. Iya sih, the fact that kayak aku dari dulu pengen berkontribusi untuk pendidikan Indonesia itu menurut aku udah panggilan sih. Iya, dan emang gak semua orang peduli ke sana. Jadi alangkah baiknya kalau lu emang terpanggil, lu berusaha melakukan itu. Nah tapi kan tentunya berusaha di situnya tuh comes in many form ya. Ya itu terserah setiap individu gitu menurut gue. Tapi emang kalau topik ini sih tapi C, justru karena terpanggilnya itu dan aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ, itu kayak jadi dulu nih, dulu pada saat aku masih sampai sekarang masih sih kayak berapi-api untuk speak up. Dulu tentang pendidikan Indonesia ya, dan aku udah mulai speak up itu dari SMA sebenarnya. Dulu aku bikin account namanya Math Q&A. Jadi aku bikin Q&A group, itu yang masuk Forbes. Q&A group itu aku bikin satu platform di mana waktu itu masih di Line platformnya, tapi aku bikin Line official account. Aku bikin ada 13 account. Jadi itu untuk belajar. Ada pertamanya math, physics, chemistry, pokoknya semua tentang edukasi. Terus aku lumayan sering vokal ngomongin tentang edukasi di Indonesia gitu. Kayak kalau dulu ada YouTuber yang pranknya apa ya, konten-kontennya prank sampah, pamer kekayaan, terus ada akun-akun yang suka nyebar hoax yang kayak like kalau masuk surga. Skip ini. Sekarang gue udah gak pernah lihat lu itu. Iya, kan udah pinter-pinter orang. Kayak gitu-gitu. Terus aku selalu mikir kayak kalau misalnya orang Indonesia konsumsinya kayak gitu terus gimana gitu, kayak gak akan maju. Makanya dulu aku cuma frustasi, tapi kayak aku mikir kalau misalnya aku ranting aja, they will not change, it won't change anything gitu. Ya kan akhirnya yaudah aku bikin lawannya, aku bikin akun yang mengedukasi gitu. Ya kan, that's something I can do gitu. Nah jadi sebenarnya dari dulu udah kayak gitu. Terus dulu pas aku mulai speak up kayak gitu, ada nih beberapa orang yang udah lebih dewasa pada saat itu ngomong ke aku. Dulu aku juga ada semangat kayak gitu, cuma setelah tertampak realita udah gak ada apinya gitu. Jadi kayak ya udahlah, fokus ke kerjaan aja, fokus ke diri sendiri lah gitu.
Ya kan kayak gak usah lah mimpi-mimpi ubah negara gitu. Iya. Tapi aku kayak gak mau percaya. Iya. Aku Iya. kayak oh, pasti bisa gitu. Heeh. Dan aku sekarang ada di persimpangan itu gitu. Kayak apakah aku menerima realita kalau memang ternyata ya nggak bisa Iya. segitunya, atau apakah masih ada hope gitu. Nah sorry, yang lu bikin Line itu tahun berapa? 2015. 15 ya? Aku kelas 2 SMA itu. Iya. Nah, gue tuh kadang wonder ya, Jar ya. Apakah perasaan hopeless yang kita rasain sekarang tuh ada faktor karena sosmed itu tuh terlalu maparin kita ke semua masalah everything at the same time gitu. Yang akhirnya bikin kita tuh ngerasa ya tentu saya tidak bisa melakukan apa-apa, skalanya terlalu besar gitu. Tapi pas 2015 mungkin lu gak terpapar realita segini banyak ya kan. I see. Jadi bener. lu fokus ke permasalahan yang localize ke lu gitu. Yang akhirnya lu ngerasa empowered, gue bisa selesain ini nih. Dan sebenarnya kan kalau kita mau ngomong ditarik lebih jauh gitu ya, sebenarnya kan permasalahan besar itu diselesaikan dengan solusi-solusi kecil kan. Benar. Dan sebenarnya jadi kalau ada berapa ratus orang yang ngelakuin hal yang sama kayak lu, mungkin real change bisa terjadi incrementally dalam skala negara gitu. Nah tapi gue takutnya tuh apakah sekarang dengan paparan informasi seperti ini, dengan sosial media kayak gini, akhirnya bikin orang muda tuh yang sebenarnya kalau mereka masih bikin aksi kayak lu di lingkungan mereka, tapi banyak gitu yang ngelakuin, itu pasti ada shift lah gitu, setidaknya di kultur. Gitu. Tapi sekarang karena udah kelewat pesimis sama sinis nih, akhirnya nggak ada yang gerak gitu. Make sense ya. Nah menurut lu gimana? Menurut lu ini hipotesanya masuk akal nggak? Masuk akal banget. Karena itu yang it's happening to me sih mungkin ya. Kayak entah aku makin dewasa makin tahu banyak hal, atau ya dulu emang asesifasi terbatas. Ketika maksudnya sekarang kita makin dewasa dan juga makin ngelihat realitanya di social media, kayak hopelessnya tuh kayak too much things to fix yang gitu. Benar. Soalnya kayak tiap hari kan ada berita-berita buruk kan. Benar. Let's say dari luar negeri apa, terus maksudnya dari setiap divisi tuh ada aja kayak ini ada korupsi di sini, ada korupsi sini. Terus orang bener dikriminalisasi. Ini kayak ngeri banget. Kayak terlalu banyak kan. Terlalu masif. Dan frekuensinya terlalu banyak gitu. Jadi kayak gitu. Ini sebenarnya tadi gue baru ngomongin ini di Malakabooks. Cuman ini gue ada baca satu riset yang menurut gue ini harus lebih banyak orang yang tahu sih. Dan ini shocking banget untuk gue. Jadi ada dari US, dia bikin studi. Waktu itu tuh tahun sekitar 2020-an ya kalau nggak salah. Dia ada pelajaran beberapa event gitu loh yang traumatis kayak 9/11, kayak Boston bombing dan sebagainya gitu. Yang dia temuin orang yang doom scrolling, yang terpapar berita negatif nih, dia bilang 6 jam per hari gitu. Itu bisa punya PTSD lebih parah dari yang korban bombing itu sendiri. Jadi lu bayangin nih, ini ada Boston bombing ya. Ada korbannya kan, yang survive. Itu diukur PTSD ya. Terus dibandingin sama orang-orang yang kemudian dia tuh dia doom scrolling soal bombing, soal Boston. Terus dia ngeliatin videonya, dia ngeliatin fotonya berhari-hari. Itu bisa, mereka tuh punya PTSD juga dan bisa lebih parah. Nah itu gila banget loh menurut gue. Gila banget sih. Soalnya katanya kalau orang yang korban, setelah eventnya selesai, mereka masuk fase recovery, itu udah kelar. Tapi untuk orang yang doom scrolling, itu trauma lu diaktifasi lagi. Otak lu ngerilis kortisol sama adrenalin terus. Kan harusnya abis rilis masalah kelar kita turun kan. Tapi karena kita doom scrolling terus, itu nyala terus gitu. Akhirnya badan kita nggak bisa ngeregulasi emosi, kita stres terus. Stresnya itu akhirnya badan kita adaptasi, stres jadi baseline. Dan itu katanya ngefek reward system di otak kita juga, yang dimana misalnya tadi ya kita kalau hangout sama teman seneng, sekarang udah jadi nggak seneng. Atau kita punya hobi tadi itu, akhirnya hobinya udah nggak ngasih kita dopamin lagi. Itu karena rusak. Dan itu karena doom scrolling, dan itu udah ada studinya. Ntar gue kasih lu linknya ya. Artinya, ya sih aku kadang-kadang kalau misalnya sebenarnya ngerasa udah overwhelmed, kayak udah
overly stimulated Iya. ngeliat berita-berita itu, aku pasti stop sih. Harus sih. Dan aku sekarang my solution adalah Apa tuh? aku bikin satu account baru di semua platform untuk aku scroll. Tapi isinya yang seneng-seneng doang. Isinya tidak ada itu. Karena kalau sekarang buka akun aku, isinya itu Iya. udah politik semua pasti. Bener. Kayak Gue setuju, gue ada juga lagi kayak gitu, isinya anime semua doang. anime semua, iya. Masalah fiktif semua doang. Bahkan aku di Instagram punya 2 account. Yang satu yang fun-fun gitu, satu lagi math only. Wow, Jadi aku biar aku otaknya terpikir tapi mikirnya nggak mikirin hal-hal yang ngerti. yang urusan-urusan ini gitu. Mikirnya Ngerti. kayak matematika, kayak oh menarik ya gitu-gitu. Emang suka matematika kan? I see. Ya kayak lu suka anime lah, suka apa? JJK. JJK, kayak the gitu. best. Jangan dengerin Ferry. Iya, tapi intinya tuh maksud gue tuh khawatir aja sih Jar untuk generasi yang kayak lu gitu ya, yang di bawah gue. Kayak gue kan pas tumbuh besar, itu yang tadi gue bilang, sosmed tuh belum kayak sekarang. Tapi gue khawatir ya generasi lu tuh karena udah keburu too early terpapar sama begini all the time, akhirnya create that sense of hopelessness yang padahal sebenarnya kalian tuh masih berdaya loh gitu. Padahal kayak kalian tuh kalau ngelihat masalah-masalah yang ada in your immediate surrounding, itu masih ada sih hal-hal yang bisa dilakuin. Tapi karena kita terlalu kebiasaan zoom out terus ya ke skala dunia, ya udah ngerasa keburu helpless aja sebelum ngapa-ngapain gitu. Let them do whatever, ya kan? Benar. Ketika- Jadi gak ada oposisi kan? Ya udah, Jadi mereka gak ada yang seneng. kritik, gak ada yang Mereka seneng kan? Iya. Nah, gue tuh kayak gue nggak mau bayangin mereka seneng aja gitu. Jadi gue kayak petty aja sih sebenarnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, itu tuh gue ngitung probabilitas sama wager gitu loh. Yang maksudnya gini, kan nggak ada orang yang tahu masa depan 100%. Iya. Jadi masa depan itu selalu bisa dihitung dari probabilitas gitu kan. Iya. Nah mungkin dengan fakta-fakta sekarang, trajektorinya tuh probabilitas ke arah yang lebih negatif lebih gede. Tapi kan gak 100%. Iya. Nah tapi kalau kita nyerah, kita udah pasti stop berusaha. Iya. Kalau kita stop berusaha, probabilitas tuh naik dong. Iya. Probabilitas masa depan yang lebih buruk itu. Iya. Dan bahkan bisa 100% kalau kita semua stop. Iya. Tapi kalau kita nggak stop, tentu nggak bilang masa depan yang lebih baik akan hadir. Tapi at least nggak 100% masa depan yang buruk itu hadir gitu. Nah jadi gue tuh pengen jadi akhirnya tentu hal paling logis untuk dilakuin itu adalah terus bekerja untuk solusi supaya masa depan yang lebih buruk itu nggak jadi 100%. Gitu aja sih gue mikirnya sebenarnya sekarang. Kedepannya, what's your advice buat anak-anak muda yang mau berjuang dan yang nonton ini banyak anak muda. What's your advice kayak? Ngomongnya jadi itu banget ya. Apa? Jadi berat banget. Advice orang muda. I mean like, sebenarnya tadi udah ada advice sih, tapi kayak Benar. kayak Ya itu sih tadi. kasih reassurance. Kenapa kita harus terus speak up, terus berjuang atau let's say advice apapun lah. Iya itu sih yang tadi gue bilang, don't ever beat yourself up because you fail gitu. Oke. Don't ever beat yourself up for trying because you fail. Jadi kayak jangan pernah nyakit atau kayak ngata-ngatain diri atau ngerasa rendah diri karena kalian pernah nyoba dan gagal. Ya. Pernah nyobanya itu tuh keren menurut gue. Dan kita jangan pernah ngediskredit itulah, itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua, gue ngerasa kita semua harus lebih bisa mikir long term sih. Karena menurut gue kebanyakan kesalahan, ngambil keputusan yang gak bijak, egois, abis itu bahkan sinis, itu karena kita kejebak ngelihat keadaan tuh terlalu short term. Tapi ketika kita mau zoom out ngelihat long term, itu tuh kita akan bikin keputusan dan kita akan punya outlook yang sangat-sangat berbeda gitu menurut gue. Karena everything makes sense in hindsight kan. Dan segala sesuatu tuh kalau given enough time bisa ada progress. Gitu. Jadi emang, dan itu salah satu value education menurut gue. Edukasi itu tuh ngajarin manusia
yang dari tadinya konsentrasi short term jadi long term, yang tadinya jangka pendek jadi jangka panjang. Yang tadinya kita cuman mikirin apa yang bisa bikin gue seneng sekarang, kita jadi mikir apa yang bisa bikin kita seneng 20 tahun ke depan. Itu kan dua hal, lu akan ngelakuin hal yang sangat berbeda. Kalau lu cuman ngejar kesenangan hari ini atau lu ngejar kesenangan 10-20 tahun nanti. Nah, jadi gue berharap semakin banyak orang muda tuh fokus ke jangka panjang. Karena juga gak cuma orang muda ya, menurut gue banyak destruksi di negara ini itu karena pemimpin yang mikirin jangka pendek doang. If only kita semua tuh bisa lebih mikirin jangka panjang, itu tuh akan sangat-sangat lebih beda lah gitu keputusan yang kita ambil. Jadi itu sih mungkin. Di dua itu aja. Yang nomor 2 ini lumayan resonate ke aku sih. Karena gitu. it's something I need lah. Karena kalau ngelihat jangka pendek doang kayak hopeless banget. Hopeless banget kan. Kayaknya gak bisa. Makanya tadi yang kedua artinya jangka panjang itu let's say 20 years from now. Ketika ya makanya kayak mungkin not in our generation gitu. Bisa berubahnya. Iya, and I mean bisa, 20 tahun lu masih hidup belajar. Iya. Masih hidup lah. Tapi masih ya maksudku bisa merubahnya ke bawah gitu. It's getting better. Kalau udah getting better it's already a win lah. Benar. Kan juga perubahan, nah ini juga kan soalnya kita kadang lupa ya di zaman modern yang semuanya serba instan gitu. Perubahan yang sustainable itu kan dikit demi dikit gitu. Benar. Gak bisa tiba-tiba zet gitu. Itu biasanya rapuh tuh, balik lagi, kolaps lagi kan. Tapi kan yang stabil itu kan dikit yang kadang kita gak sadar sampai kita ngeliat 10 tahun yang lalu, oh ternyata udah beda banget sekarang. Dan jadinya ketika orang nanya gue ya, menurut Kak Abi Indonesia masih ada harapan gak? Masih bisa ada perubahan gak? Bisa, asal lu percaya perubahan yang sedikit demi sedikit gitu. Dan ya itu memerlukan banyak orang-orang muda, ya gak cuma orang muda ya, orang-orang lah yang tadi gue bilang di awal terus bergerak memberikan solusi dan inovasi di lingkungan mereka gitu. Karena lagi-lagi masalah besar itu biasanya terdiri dari masalah-masalah kecil. Dan masalah-masalah kecil itu bisa solve dengan solusi-solusi kecil dari berbagai arah gitu kan. Yang memerlukan berbagai macam orang. Yang jadinya kalaupun kita cuma kontribusi 0,005%, tapi 0,005% itu ada sekrup yang dibutuhin untuk the bigger machine, yang tanpa itu mungkin mesinnya gak gerak kan tetap oke gitu kan. Ya jadi jangan, ya itu sih, dan jangan terlalu sering doom scrolling ya. Itu penting banget sih. Itu penting banget biar gak hopeless. Bener. Karena bener sih. Sometimes, ini aku pernah baca quotes ya, knowing how hard it is, itu tuh curse. Kayak misalnya kalau aku tahu nge-YouTube itu bakal sesusah itu, ya kalau aku punya kayak masa depan, wah aku harus kayak gini. Terus perjuangannya lama nih baru bisa dapat duit AdSense, baru bisa viral setelah 5 tahun gitu. Benar. Mungkin aku gak akan nge-YouTube dari awal. Mulai. Tapi karena aku gak tahu ya, karena aku gak tahu masa depan, jadi aku cuma coba sampai akhirnya tiba-tiba bisa nyampe. Iya, kayak waktu lu pertama kali mulai, kalau dituntut, ayo Jar kalau lu mulai YouTube, lu harus subscribernya kayak lu sekarang gitu. Iya. Pasti udah mundur duluan ya. Mundur duluan dan tapi kan itu di subscriber dan maksudnya engagement fanbase lu terbangun sampai segini kan incremental kan. Incremental, that's true. Exactly. Ya sih, jadi benar teman-teman, jangan kebanyakan doom scroll. Kalau udah ngerasa hopeless, butuh istirahat sih. Dan yaudah lakuin aja apa yang bisa dilakukan. Dan ini mungkin terakhir takut ada yang salah ngerti ya. Doom scrolling tuh beda dari staying informed. Ada banyak orang ya, tapi kan kita kan harus stay informed, harus update, benar. Tapi kadang tuh kalian udah terupdate kok. Tapi akhirnya kalian terus tuh konsumsi marah-marah atau konten-konten rage bait negatif aja gitu yang sebenarnya nggak mengedukasi juga gitu. Nah itu maksud gue tuh yang di eliminate. Benar, ini juga ngomong ke aku sih. Aku lumayan tuh scrolling gitu. Ujungnya frustasi sendiri. Benar. Sama. Thank you Abigail sudah datang. Thank you udah ngundang. Jujur ini aku gak expect sih bakal ngobrolin hal ini. Jujur ini conversationnya beda banget dari Thor yang gue percaya. Ya cuma kita kan memang ketemunya di situ gitu. Benar. Itu dan ya
Nice talking to you. Yeah, nice talking to you too. Semoga bermanfaat ya. Mantap.